Pemirsa, saatnya sekarang Anda bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan atau komentar terkait dengan topik diskusi kita, KPK turun kelas. Sudah ada Pak Rudi di Klender. Pak Rudi, selamat malam. Selamat malam, Bung Doni. Silakan Pak Rudi, ada pertanyaan atau komentar, Pak? Dua-duanya ini. Silakan. Mengenai KPK ini. Ya. Kalau menurut saya ini mending pemerintah atau DPR jangan setuju masalah penambahan anggaran untuk KPK ini. Terus saya mau tanya itu KPK itu, Ya. itu Transjakarta yang bermasalah itu bis-bis section yang dibeli dari Cina itu kenapa nggak tuntas-tuntas? Terus masalah Hambalang itu sampai sekarang pun tidak ada yang tuntas itu. Ya. Banyak PR yang belum selesai, maksud Anda ya? Daripada masyarakat yang pernah kita laporkan juga masalah di Bengkulu yang korupsi anggota DPR pun tidak ditanggapi juga. Ya. Anggota DPR atau gubernur yang di Maluku, di Ambon pun tidak ditanggapi juga. Jadi kalau menurut saya ini KPK sebenarnya ini masuk dalam pusaran politik kalau saya lihat. Dan sangat bagus, jangan ditambah dulu anggarannya gitu. Oh begitu ya? Oke. Iya. Baik, Pak Rudi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selanjutnya kita bergabung dengan Pak Yayat dari Maluku. Selamat malam Pak Yayat. Malam, selamat malam Bang. Pak Yayat, Malukunya di mana Pak? Pak Haji Yahya Tamir di Kota Tual. Di Kota Tual, Pak Haji Yayat. Silakan Pak, pertanyaan atau komentar? Iya Bang. Ini mau komentar aja di KPK ini Bang. Ya, silakan. Jadi saya sangat setuju sekali apa yang ini oleh Pak Rijal Ramli itu. Ya. Ya. Silakan. Saya mau komentar KPK. Jadi KPK tangani kasus untuk periode baru ini kayak jamur, tapi itu kecil-receh itu pun kasus kepolisian sebenarnya. Ya. Jadi KPK ini sepertinya kurang tenaga penyidik. Jadi diperbanyak dana negara 400 juta untuk satu kasus, perbanyak penyidik lalu dibagi untuk yang receh-receh sebagian, yang kasus-kasus besar itu yang kepentingan masyarakatnya di situ. Ya. Gitu. Jadi memang kita buktikan aja Pak Rijal Ramli begitu turun, Lapindo itu langsung sudah beres itu. Kan lebih dari seorang menteri, lebih dari KPK kan. Nah, KPK tangani Saiful Jamul punya kasus ini kan kasus dana pribadi bukan dana negara ya. Jadi itu biarkan, ya udahlah kalau OTT boleh, tetapi diserahkan ke kepolisian. Yang dikembangkan itu kasus-kasus besar yang negara selama 10 tahun, udah 2 periode tidak dimunculkan itu, gitu Bang. Baik, Pak Haji Yayat, terima kasih sudah bergabung sama kami langsung dari Tual, Maluku Utara. Pak Haryono, kalau misalnya masyarakat menginginkan keadilan dalam pengusutan sebuah kasus sampai tuntas gitu, ada nggak mekanisme di mana publik bisa kemudian menyampaikan itu kepada KPK secara langsung? Kita kan punya Dumas, pengaduan masyarakat. Jadi semua orang bisa datang langsung. Bahkan, untuk kasus-kasus lama begitu? Kasus-kasus lama bisa. Berarti kan itu ada karena memang kadang-kadang satu kasus itu yang mengadukan itu bisa sampai 3, 4 atau 5 orang. Baik itu yang secara langsung mau melalui SMS maupun melalui email. Terus kapan saatnya KPK akan membuka kembali atau melanjutkan begitu? Atau sebenarnya tidak pernah berhenti? Tidak pernah berhenti. Gerakan bawah tanah begitu ya? Ya, dan tidak ada di KPK itu menghentikan kasus. Ya. Walaupun mungkin dia masih di Dumas, mungkin dia masih di penyelidikan, mungkin kalau sudah penyidikan dia tidak ini karena sudah terbuka kepada publik. Nah, jadi artinya harapan-harapan yang seperti katakan oleh Pak Yayat maupun tadi Pak Rudi itu, ya itu juga memang harus jadi perhatian KPK juga, ya kan? Itu kan masih masuk dalam anggaran penyelesaian sebuah perkara begitu kan? Iya, dengan tambahan dana dari DPR seharusnya ada peningkatan kinerja begitu. Iya, jadi KPK memang juga harus memperhatikan karena ada yang namanya legitimasi. Kalau antara harapan dengan fakta itu agak jauh beda gitu kan, ya itu nanti akan menimbulkan kekecewaan sehingga nanti legitimasinya juga akan turun. Nah, oleh karena itulah maka KPK harus menjawabnya bukan dengan kata-kata gitu kan, dengan tindakan bahwa kami sibuk dengan OTT ini, iya apa-apa bagus gitu, karena itu juga pengaduan masyarakat juga dan itu juga untuk keadilan. Tetapi yang PR ini juga tidak boleh berhenti. Nah, bagaimana caranya biar publik tahu bahwa PR ini sebenarnya masih terus dikerjain loh? Ya ada ini ya umpamanya dalam masa umpamanya masih di penyelidikan, segera memanggil orang-orang
yang terlibat yang perlu diminta keterangan. Apalagi kalau umpamanya sudah mendekati itu dan itu kan kelihatan oleh publik. Oh, dia diperiksa umpamanya dalam rangkaian kasus yang ini. Dan itu akan disampaikan oleh media. Pak Haryono, bisa nggak di tengah jalan sebuah kasus misalnya makan waktu bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun gitu, ada perubahan petugas yang menangani sebuah perkara itu? Oh, mungkin saja. Karena apa? Karena kan di KPK itu petugasnya kan hanya 4 tahun, bisa diperpanjang 4 tahun lagi. Kalau kasus ini sudah cukup lama, tapi kalau di penyidikan itu biasanya enggak, dia selesai dulu, walaupun mungkin juga ada yang pergi diganti dengan yang lain. Yang saya khawatirkan begini, Bang Fikar, mungkin dari kacamata Anda bisa memberikan ilustrasi bahwa ketika sebuah kasus makan waktu lama sekali, makan energi, dan ketika pergantian petugas itu kan dia harus membuka rekaman data histori, dia kan tidak mengikuti sejak awal. Psikologinya ini kan sama dengan memulai dari nol begitu kan? Bisa nggak mempengaruhi terhadap kasus yang sedang ditangani sehingga bisa lebih lama lagi? Oh, sangat bisa, sangat mungkin seperti itu. Tapi itulah sebabnya hukum pidana kita itu membatasi. Ada yang namanya masa daluarsa, gitu ya. Ada namanya masa daluarsa. Karena itu KPK belum pernah mau masuk ke penyidikan kalau buktinya belum didapat. Ya, seperti itu. Pasal 4445 kalau nggak salah ya. Jadi harus kuat dulu buktinya, baru maju. Jadi kalau di KUHP itu yang namanya penyelidikan itu mencari peristiwa, baru masuk ke penyidikan mencari bukti dan menetapkan tersangka. Tapi kalau di KPK itu dia mencari bukti, penyelidikan itu sudah mencari bukti. Begitu dapat bukti, langsung masuk penyidikan, langsung menetapkan tersangka. Itu yang sering diprotes orang. Iya kan? Kok cepat banget? Kok KPK malah kesannya pilih kasih gitu kan? Padahal memang undang-undangnya menyatakan begitu. Kenapa? Karena KPK tidak punya kewenangan menghentikan penyidikan, gitu. Karena dia memang didesain untuk terus. Nah, karena itu kamu saya tuntas ya. Tidak salah juga kalau KPK dinyatakan tebang pilih, memilih kasus yang buktinya kuat. Iya, betul. Tapi itu kesan begitu kan? Kesan. Gitu. Kesan itu benar. Nah, ini kalau sekarang kesannya kok ini ecek-ecek kelas Polres, bukan merendahkan Polres begitu ya. Tapi saya menangkap sinyal nih dari Pak Haryono ini, sebenarnya DP-nya aja ini yang kecil. Prediksi Anda Pak, ini mega kasus nggak kira-kira? Mengerucut kemana sih kira-kira? Biasanya begitu. Biasanya yang namanya OTT itu melibatkan banyak pihak. Ada pernah kita dulu melakukan OTT dan itu memang itu tidak ada kemana-mana, hanya di situ saja, sehingga kita serahkan itu. Pernah juga. Kalau ini kan belum. Berarti cenderung masih kasus ada, besar. Berarti KPK bukan ecek-ecek dong Bang ya? Oh bukan. Baik, Pak Fikar terima kasih bersama kami, Pak Haryono terima kasih. Sampai ketemu lagi.